Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Gusmilianti, NIM 18230058. Jurusan saya akuntansi dan saya berasal dari kampus STIE KBP Padang. Dan dosen pembimbing saya yaitu Muhammad Rifandi SE MSI. Baiklah, masuk saja ke judul makalah kita hari ini, yaitu tentang masalah anggaran bahan baku mentah yang terjadi pada PT Kaltim Perna Industri. Masuk saja ke landasan teorinya, yaitu pengertian dari bahan baku. Dalam pengendalian bahan baku, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan membuat anggaran pembelian bahan baku. Bahan baku dapat dianggarkan dalam satuan unit atau uang. Anggaran pembelian bahan baku berisi rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu mendatang. Ini harus dilakukan secara hati-hati, terutama dalam hal jumlah dan waktu pembelian. Anggaran bahan baku adalah semua anggaran yang berhubungan dengan merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Poin selanjutnya yaitu fungsi anggaran kebutuhan bahan baku. Ada dua fungsi penting anggaran bahan baku, yaitu satu, sebagai dasar untuk menyusun budget pembelian bahan mentah. Jumlah satuan bahan mentah yang dibeli ditentukan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah yang dibutuhkan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah dibutuhkan dalam proses produksi. Dua, sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya bahan mentah. Besarnya biaya bahan mentah ditentukan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah tersebut dibutuhkan untuk proses produksi. Poin selanjutnya yaitu manfaat anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran bahan baku mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu 1 sebagai pedoman kerja, 2 sebagai alat untuk menciptakan koordinasi kerja, dan 3 sebagai alat untuk melakukan pengawasan kerja. Dan poin selanjutnya yaitu tujuan penyusunan anggaran bahan baku. Secara ringkas, tujuan penyusunan anggaran bahan baku antara lain: 1. Memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. 2. Memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. 3. Sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku. 4. Sebagai dasar penyusunan biaya produksi, yakni memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku dalam proses produksi. 5. Sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan bahan baku. Baiklah, masuk saja ke bab 3, yaitu pembahasan. A. Profil perusahaan. 1. Sejarah PT Kaltim Perna Industri KPI. PT Kaltim Perna Industri atau KPI adalah salah satu perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) terbesar yang memproduksi anhidron amonia di Indonesia. Pada tanggal 17 Juli tahun 1995, PT Kaltim Perna Industri didirikan dengan Akta Notaris Nomor 97 tahun 1995 oleh PT Perna Raya dan YKHT. KPI dikelola secara profesional oleh putra-putri terbaik bangsa Indonesia dan berpedoman pada tata kelola korporasi yang baik, serta KPI mampu berkompetisi dalam skala regional maupun internasional dan berorientasi pada kepentingan pelanggan serta berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Adapun visi dan misi yaitu: pertama, visi perusahaan penghasil amonia terefisien di dunia, dan kedua yaitu misi peduli akan kualitas, keselamatan, dan lingkungan. Fokus pada produktivitas dan kehandalan pabrik menjadi perusahaan terbaik di mana setiap karyawan bangga menjadi bagian dari perusahaan. Poin selanjutnya adalah permasalahan. Permasalahan anggaran bahan baku atau bahan mentah
usaha yang terjadi pada PT Kaltim Perna Industri, yaitu tanda adanya suatu anggaran bahan mentah pada perusahaan akan menimbulkan masalah, terutamanya tidak dapat menentukan jumlah bahan baku yang diperlukan dalam produksi. Dan poin selanjutnya adalah penyebab permasalahan. Dalam lingkungan usaha yang semakin mengglobal, pihak-pihak bekerja di perusahaan harus mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan di masa saat ini sampai masa nantinya yang akan datang. Dan poin selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan. Anggaran unit yang akan diproduksi, khususnya rencana tentang jenis atau kualitas dalam jumlah atau kuantitas barang yang akan diproduksi dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Semakin besar jumlah unit yang akan diproduksi, akan semakin besar pula jumlah unit bahan bakunya. Semakin kecil jumlah unit yang akan diproduksi, maka semakin kecil pula jumlah unit bahan baku yang dibutuhkan untuk proses produksi tersebut. Poin selanjutnya, dampak permasalahan. Berikut dampak yang terjadi dari permasalahan anggaran bahan baku pada PT Kaltim Perna Industri, yakni kekurangnya anggaran bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan dapat menyebabkan permasalahan sehingga aktivitas produksi kurang lancar dan kebutuhan bahan baku kurang terpenuhi. Dan poin selanjutnya yaitu solusi terhadap permasalahan. Dari permasalahan yang terjadi, kami akan menyimpulkan solusi terhadap permasalahan anggaran bahan mentah pada PT Kaltim Perna Industri, yakni masalah anggaran bahan mentah sebagai pemicu dari keseluruhan rencana pengembangan dapat di atas. Like, comment, and subscribe ya guys. Tinggi, sekolah menengah, dan juga pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi kreatif, serta membantu lingkungan masyarakat sekitar dalam perbaikan infrastruktur dan lain-lain. Melalui Corporate Social Responsibility atau CSR, melakukan kerja sama dalam bidang pendidikan dan teknologi dengan institusi seperti perguruan. Kami akan menyimpulkan solusi terhadap permasalahan anggaran bahan mentah pada PT Kaltim Perna Industri, yakni masalah anggaran bahan baku mentah sebagai pemicu dari keseluruhan rencana pengembangan dapat diatasi. Dan terakhir adalah kesimpulan. Anggaran bahan baku adalah semua anggaran yang berhubungan dengan merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode dengan cara perusahaan ini harus dapat lebih berperan lagi di dalam program-program pemerintah, diantaranya meningkatkan peran dalam kehidupan masyarakat dan lingkungan yang akan datang. Baiklah, sampai di sini dulu makalah kita hari ini. Kalau ada kata saya yang salah, tolong dimaafkan. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa